Karena organisasi kami mohon untuk dapat melihat pameran yang telah kita siapkan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat dan perhatian. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan se-Sulawesi tahun 2015. Demi kelancaran acara, marilah kita awali dengan pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Isha MSI. Dipersilakan. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 2 kepada Ibu Dr. Anda Nadimah MBA, dipersilakan. Kegiatan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi se-Sulawesi. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama panitia untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan penerapan kebijakan dengan pemerintah daerah kabupaten kota terkait dengan penerapan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di pemerintah daerah. Untuk itu, pada acara ini diundang pula Kepala Bagian Organisasi, Kepala BKD,
inspektorat, dan kepala Bapeda pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan Pak Menpan FB untuk menjadi lebih baik mengelola negara. Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah sangat penting dalam rangka kita tegak lurus menjalankan perintah undang-undang untuk menjadikan pemerintahan yang governance, pemerintahan yang akuntabilitasnya baik di dalam suasana demokrasi. Laporan Pak Menteri sakit ini buat Jawa Timur sangat bermanfaat. Pertama, para bupati, wali kota, dan pemerintah provinsi bisa mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatan terhadap program yang dibuat dengan jalan yang harus ditempuh, 8 jalan yang harus ditempuh. 1, ada diseminasi terhadap sakit. Kita sosialisasikan kepada seluruh SKPD, bupati, wali kota, bahwa kita sudah masuk zaman baru, zaman di dalam demokrasi, tetapi negaranya NKRI bukan negara bagian. Ini penting kami sampaikan karena tiap-tiap daerah harus melakukan program yang dilakukan pemerintah pusat dengan berbagai inovasinya, bukan berbagai sinkronnya antara pusat dan daerah. Kedua, kami memberikan bintek baik kepada SKPD maupun kepada bupati wali kota. Kita juga melakukan indikator individu dengan perjanjian kepada seluruh staf. Setiap staf membuat perjanjian apa yang harus dilakukan dan seperti apa output dari perjanjian itu. Dua, Kepulauan Talaut. 3, Kota-kota Mubagu. 6, Kota Bau-Bau. 5, Kota Blitar. 6, Kabupaten Trenggalek. 7, Kabupaten Kediri. 54,09. Kabupaten Lumajang dengan nilai 54,98. Kota Mojokerto dengan nilai 55,40. Kabupaten Ponorogo dengan nilai 55,52. Kabupaten Probolinggo dengan nilai 56,09. Kabupaten Bangkalan dengan nilai 56,72. Kabupaten Madiun dengan nilai 61,32. 7, Kota Malang dengan nilai 61,91. 8, Kabupaten Tulungagung dengan nilai 62,42. Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 62,71. 10, nilai tertinggi di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 65,41.
Kegiatan forum pendayagunaan aparatur negara. Bapak dan Ibu sekalian, bila pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah mengundang saudara-saudara sekalian ke Jakarta, tahun ini pemerintah pusat yang turun langsung ke daerah, sekaligus di samping menyampaikan sosialisasi kebijakan-kebijakan, juga sekaligus memilih daerah-daerah yang bisa dijadikan prime mover, penggerak perubahan, di mana Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar kepada wilayah-wilayah di mana tata kelola pemerintahannya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dipilihnya Provinsi Jawa Timur bukanlah tanpa alasan, karena Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 2 provinsi saja dari 34 provinsi yang mendapatkan predikat akuntabilitas A di tahun 2015 ini, di mana sebelumnya Provinsi Jawa Timur juga sudah memiliki nilai akuntabilitas A, namun setelah dikonversi nilainya, sekarang nilainya ini kita tingkatkan. Kalau dulu di bawah 80, nilai 75 itu sudah bisa mendapatkan nilai A. Tetapi sekarang di bawah 80 itu masih BB, A-nya itu dinaikkan. Kita ingin kualitas dari pelaksanaan tata kelola pemerintah menjadi semakin baik, dan Jawa Timur mampu meningkatkan kredit poinnya, kurang lebih 5 poin meningkat, sehingga dia tidak turun indeksnya. Ini juga apresiasi yang sangat tinggi dari kami, dan kita harapkan pemerintah daerah lainnya mengikuti. Faktor utama yang menentukan keberhasilan clean and good governance, pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, 50% sebagaimana tadi diindikasikan oleh Bapak Gubernur adalah keteladanan dan motivasi yang kuat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak jalan, pemimpinnya tidak menggerakkan, pemimpinnya tidak memberi contoh, pemimpinnya tidak memberi motivasi, juga tidak memberi guidance, tentu di bawahnya tidak akan memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Sebaik apapun peraturan-peraturan diterapkan, sebaik apapun sistem diterapkan, tetapi kalau tidak ada penggerak utamanya, yaitu leadership di dalam menjalankan tugas-tugas manajemen organisasi pemerintahan, maka gerak dan langkah dari tata kelola pemerintahan itu sendiri berjalan relatif lebih lambat dibandingkan adanya kepemimpinan yang menggerakkan. Pada saat ada yang predikatnya belum menggembirakan, tetapi kegiatan pada pagi hari ini disambut dengan cukup antusias oleh Bapak Ibu sekalian. Waktu pembagian hasil evaluasi kinerja di Istana Wakil Presiden juga awalnya disambut antusias, tapi sebulan kemudian baru mikir. Sebulan kemudian seolah-olah bahwa ini bertendensi politis, seolah-olah yang kita lakukan ini sesuatu yang baru, seolah-olah Kementerian Pan-RB itu memberikan penilaian kepada menteri-menteri ataupun berinstansi pemerintah lain. Ingin saya sampaikan kembali bahwa yang menilai predikat Bapak dan Ibu sekalian dari tata kelola pemerintahnya bukan Kementerian Pan-RB, bukan satu instansi pemerintah, tapi sebuah sistem yang diatur oleh undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN, didukung